Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nevinta Asriani dengan NPM 25010300057 dari Rombel K9 Aplikasi Komputer. Video ini dibuat dengan tujuan pemenuhan penugasan ujian akhir semester pada Prodi Manajemen. Baiklah, langsung aja kita masuk ke video tutorialnya. Untuk soal yang pertama, kita diperintahkan untuk menyisipkan dua tabel dan dua gambar disertai dengan judul dan caption yang dapat diotomatiskan menjadi daftar tabel dan juga daftar gambar. Caranya mudah, yaitu karena tabelnya sudah disediakan, maka dari itu kita tinggal menyalinnya saja. Pertama kita salin dahulu. Setelah disalin, kita bisa tempelkan tabelnya. Kemudian blok, lalu insert caption. Lalu di sini kita menggunakan format gambar 1.1 sesuai paduan dari skripsi. Klik new label, ketik tabel 1 titik, lalu OK. Kemudian kita bisa tuliskan judulnya pada caption, yaitu ringkasan tentang ekonomi hijau. Kita pilih above, lalu OK. Kemudian kita blok, lalu ganti fontnya dengan Times New Roman. Ukurannya 12, fontnya Times New Roman. Kemudian untuk warnanya kita automatic, lalu tidak miring. Kemudian kita tempatkan di tengah. Nah, selanjutnya kita akan merapikan tabelnya, yaitu tulisan pada tabel tidak boleh bercetak tebal. Kemudian kita atur garis pada tabel sesuai panduan dari skripsi. Nah, setelah itu, sesuai panduan, kalau perincian itu tidak boleh menggunakan angka atau bisa ditambahkan tanda koma sebagai perincian. Kita ganti semua dengan tanda koma. Nah, setelah selesai, kita salin tabel kedua. Caranya sama seperti tabel yang pertama ya teman-teman. Jadi kita tinggal salin, kemudian tempel. Kemudian blok tabel, klik kanan,
kemudian insert caption, lalu kita gunakan format tabel 1.2 dan masukkan judulnya, yaitu penerapan ekonomi hijau di berbagai negara. Kemudian oke. Kemudian kita sesuaikan caption yang sudah dibuat, yaitu fontnya Times New Roman, kemudian ukuran font 12, kemudian tidak miring, lalu warnanya otomatis, dan ditempatkan di tengah. Kemudian kita rapikan garis pada tabelnya, dan juga tidak boleh bold ya teman-teman. Nah, setelah sudah kita rapikan, kita samakan dengan tabel sebelumnya, teman-teman. Nah, karena ini tabelnya terpisah, jadi kita perlu menambahkan kepala tabel untuk tabel yang terpisah halamannya. Yaitu klik row, kemudian repeat as header, kemudian oke. Nah, otomatis kepala dari tabel juga akan mengikuti tabel yang berbeda halamannya. Kemudian lanjut kita menyisipkan gambar. Kita copy saja. Kemudian kita tempel. Lalu klik kanan pada gambar. Insert caption, lalu kita gunakan new label. Kita ketikkan gambar 1 titik. Lalu ketikkan captionnya, yaitu ilustrasi ekonomi hijau. Kita pilih below, kemudian oke. Kemudian kita sesuaikan captionnya, fontnya Times New Roman, kemudian ukurannya 12, tidak miring, warnanya otomatis. Lalu kita tempatkan di tengah. Captionnya juga kita tempatkan di tengah. Seperti ini. Lalu lanjut ke gambar yang kedua. Caranya sama seperti gambar yang pertama.
Selanjutnya kita membuat daftar tabel. Kita ke layout, bricks, kemudian page. Kemudian kita buat daftar gambar, layout, page. Lalu kita atur judulnya, fontnya Times New Roman, kemudian ukuran judulnya 14. Kita tempatkan di tengah, kemudian kita bold. Untuk daftar gambar sama, Times-nya, maksudnya fontnya Times New Roman, ukuran 14, kemudian kita tempatkan di tengah. Nah, caranya yaitu ke reference, lalu table of figure, lalu kita sesuaikan. Kita pilih non sesuai panduan dari skripsi. Kita pilih non ya teman-teman, langsung kita oke. Dan ini hasilnya untuk daftar tabel. Untuk daftar gambar sama caranya. Nah, setelah itu kita tambahkan masuk ke insert, kita buat 3 kolom tabel. Kemudian kita ketikkan tabel, judul, dan juga halaman. Kita sesuaikan, kita ganti ukuran. Kita sesuaikan aja ya teman-teman. Kemudian kita klik no border. Lalu kita tengahkan untuk captionnya. Kita rapikan. Untuk spasinya kita beri 1,5. Setelah itu kita buat daftar gambar, caranya sama ya.
Setelah itu kita masuk soal kedua, yaitu membuat multi-level list. Kita klik define new multi. Kemudian untuk headingnya kita masukkan 1, levelnya 1. Kemudian nothing. Kemudian kita ketikkan bab. Lalu untuk number style-nya kita memakai angka Romawi. Kemudian font-nya kita sesuaikan, yaitu Times New Roman, bold, dan juga ukurannya 14. Setelah itu melanjut ke heading 2, levelnya kita ganti 2, kemudian space, kemudian kita klik level 1, kemudian titik, lalu number style-nya kita pakai angka biasa, kemudian titik, lalu kita klik legal style supaya angkanya berubah menjadi angka biasa. Kemudian lanjut ke heading 2, maksudnya heading 3. Kita ganti levelnya ke level 3, kemudian space, kemudian formatnya level 1 titik, level 2 titik, kemudian kita pilih angka biasa 1, 2, 3, kemudian kita klik legal style supaya angka Romawinya berubah menjadi angka biasa. Kemudian untuk font-nya Times New Roman, regular, dan juga 12. Kemudian untuk text indent kita nolkan, dan juga line kita nolkan, kemudian OK. Kemudian untuk judul bab kita pasangkan heading 1. Sebelumnya kita modify terlebih dahulu ya teman-teman. Caranya klik kanan, kemudian klik modify. Kemudian untuk font-nya kita pakai Times New Roman. Ukurannya 14 dan warnanya automatic. Selanjutnya kita masuk ke format font Times New Roman regular 14. Kita boldkan. Kita pilih all caps supaya tulisannya menjadi huruf besar semua. Kemudian OK. Kemudian lanjut modify heading 2. Times New Roman. Ukurannya 12. Kemudian warnanya automatic. Kemudian OK. Lanjut modify heading ketiga. Kita masuk ke format font.
Setelah itu kita pencet OK. Kemudian kita letakkan judul. Kemudian kita shift enter untuk menurunkannya. Kemudian kita lanjut ke heading 2. Selanjutnya kita edit bagian heading 3. Setelah itu kita tinggal memasangkan heading 1, 2, 3 di setiap judul bab, subbab maupun sub-subbab. Kemudian lanjut kita membuat daftar isi. Masuk. Kita headingkan 1 dulu. Kemudian kita letakkan di tengah. Kemudian kita masuk ke reference. Lalu table of contents. Lalu kita modify. Fontnya kita pakai Times New Roman, ukurannya 12. Kemudian kita masuk ke format font. Kita sesuaikan sesuai dengan panduan deskripsi. Kemudian OK. Masuk ke format paragraf. Kita pakai 1,5 lines. Kemudian OK. Oke. Nah, daftar isi akan otomatis terbuat seperti ini. Tinggal kita rapikan. Selanjutnya kita masuk ke soal ketiga, itu kita diminta untuk mengatur margin. Untuk top kita isi 4, left 4, kemudian bottom 3, kemudian right 3, kemudian OK. Kemudian size-nya kita ganti A4. Kemudian untuk spasi judulnya kita ganti 1. Lalu untuk daftar isinya kita
ganti spasi menjadi 1,5. Untuk judulnya kita ganti spasi 1, spasi 1, kemudian isinya kita ganti spasi menjadi 1,5. Kemudian kita blok seluruh isi dari bab 1 sampai terakhir. Kita ganti spasinya menjadi 2. Kemudian untuk judul kita pakai spasi 1. Judulnya kita ganti semua ke spasi 1. Kita cek terlebih dahulu. Untuk alignment-nya, judul kita taruh di tengah ya teman-teman. Seperti judul bab itu ditaruh di tengah. Kemudian kita rapikan, kita rata kanan kiri untuk isi paragraf. Kita ganti fontnya ke 12, Times New Roman. Kemudian untuk awal paragraf, kita beri spasi atau tab, kita klik tab. Kemudian pada soal 4 itu kita diminta untuk membuat halaman cover, halaman pengesahan, dan juga persetujuan. Karena pada nomor 3 itu diperintahkan untuk membuat halaman, jadi kita buat terlebih dahulu cover, halaman pengesahan, dan juga halaman persetujuannya. Nah, setelah kita buat, selanjutnya untuk membuat nomor halaman itu kita perlu
Untuk breaks untuk setiap judul babnya, setelah di break semuanya untuk setiap judul babnya, kita masuk ke halaman pengesahan. Lalu bab 1 kita matikan link to previous, lalu klik different first page. Untuk headernya juga sama. Kemudian kita masuk ke bab 2, kita aktifkan link to previous-nya, kemudian kita klik different first page. Untuk headernya sama, footer juga sama. Lalu kita masuk ke page number, kita pilih formatnya angka Romawi, seperti ini. Kemudian kita masuk page number, bottom of page, kita pilih yang bawah tengah, kemudian formatnya kita mulai dari 1, lalu kita tempatkan halaman kedua ini pada kanan atas, sesuai panduan dari skripsi. Nah, untuk judul bab, nomor halaman ada di bawah tengah ya teman-teman. Dan untuk halaman selanjutnya itu ada di kanan atas. Satu, dua, tiga. Nah, seperti ini ya teman-teman. Soal keempat, kita diperintah untuk membuat dummy cover halaman pengesahan dan juga halaman persetujuan. Di sini udah kita buat. Kemudian kita diminta untuk mengupdate daftar isi. Kita blok daftar isinya terlebih dahulu, kemudian update table, enter table.
Kemudian daftar isi otomatis akan terupdate. Nah, karena cover di sini masih ikut daftar isi, maka kita nonaktifkan heading-nya terlebih dahulu. Nah, setelah kita nonaktifkan heading-nya, maka cover tidak masuk lagi ke daftar isi. Lanjut ke soal yang kelima, kita diperintah untuk mencari 5 referensi untuk disitasikan ke Mendeley. Setelah itu kita buat daftar pustaka. Langkah yang pertama yaitu kita salin kutipan yang ada pada skripsinya. Kemudian kita cari jurnal yang selaras dengan kutipan tersebut. Kita cari di Google Scholar. Misalnya kita pilih jurnal ini, analisis variabel ekonomi hijau. Kemudian kita pakai Mendeley Web Importer supaya memudahkan kita untuk impor ke Mendeley. Kemudian kita klik, kemudian add to Mendeley. Kemudian kita masuk ke file tadi. Kemudian masuk ke reference, insert citation. Setelah itu kita cari jurnal yang sudah kita impor tadi. Kemudian oke. Kemudian lakukan cara yang sama untuk membuat 5 citasi yang lain. Kemudian yang terakhir kita diperintahkan untuk membuat daftar pustaka. Kita bold, lalu ganti ukurannya menjadi 14. Kemudian kita headingkan 1. Kita letakkan di tengah. Kemudian kita masuk ke reference, klik insert bibliography, kemudian daftar pustaka akan otomatis terisi. Tinggal kita rapikan, kita ubah ukurannya menjadi 12, fontnya Times New Roman. Mungkin segitu aja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.